pendek ya, ini ya. Tadi kan aslinya itu orinya tinggi banget, ini selonya luas banget. Hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, all friends ya. Kita tahu ya, pengguna dari Honda Sonic 150 itu rata-rata banyak yang mengeluh shock belakang itu tinggi banget ya, menungging atau jengking banget ya, di belakangnya sangat tinggi. Maka kali ini ya aku ajak ya bagaimana membuat lower atau menceperkan dari Honda Sonic 150 dengan cara tidak mengganti skok ya. Kalau mengganti skok gampang, tinggal pasang selesai. Namun berhemat ya. Namun kita coba untuk berhemat menggunakan lower ring kit ya, atau pemendek shock breaker yang ada di belakang. Dibeli di online di Shopee ya, dengan harga Rp60.000. Nanti link pembeliannya insya Allah akan aku cantumkan di deskripsi ya. Oh ya, alat yang digunakan sederhana sekali. Yang pertama adalah kunci ya, terutama kunci 14-an. Syukur bisa 2, bisa kiri dan kanan. Kalau tidak punya kunci semacam ini, bisa menggunakan kunci ini friends. Seperti ini untuk ya, untuk satunya mengencangkan, satunya untuk mengganjal. Kemudian plus ya, obeng biasa. Ini untuk melepas dari baut-baut yang ada di spatbor atau slipper paling bawah di atas roda belakang. Dan untuk memperpendek waktu ya, ini memang sudah saya lepas semua ya, bodi-bodinya seperti ini kondisinya. Dan roda ini sebenarnya tidak perlu dilepas. Kalau mau dilepas itu lebih nyaman ya, memasangnya yakin lebih nyaman, tapi aku coba untuk tidak dilepas ya rodanya. Yuk ikuti tutorial sederhana ini bareng-bareng. Yuk. Dan sekali lagi ya, ini adalah wujud dari Honda Sonic yang sudah aku lepasi semua ya. Seperti ini kondisinya. Dan shock breaker ya, shock breaker atau shock belakang ya, mono itu memang masih ada di situ karena kita tidak butuh lepas ya. Karena untuk hanya menambahkan lowering kitnya yang ada di bawah ini ya. Nah, di sini. Nah, tetapi perlu dikendorkan semua dulu, atas dan bawah. Kalau bawahnya harus dilepas friends. Ya friend, yang pertama ini kita lepas dulu ya friend. Ya, motherboardnya kita lepas seperti ini. Dan ini ada dapat 2 ya, kiri dan kanan. Yang satunya ada di sana, satunya ada di samping kiri. Dan sebagai tambahnya, agar supaya ini nanti tidak kempes ya, karena ditekan oleh 2 mur baut ya, maka kita pasangkan seperti as ya, seperti ini friends. Nah, seperti as ini untuk mengganjalnya. Yuk kita mulai memasang pelan-pelan ya. Nah, pas ya. Jadi dikasih ring 2 sudah cukup sepertinya ini. Sudah cukup kencang. Nah, ini ya, sudah aku pasangkan seperti ini. Sudah ada ringnya ya. Tetapi memang slibor yang di tengah ya, slibor yang di belakang shock ini ya. Nah, ini sudah aku pasangkan ya. Posisinya seperti ini. Tetapi caranya ya, slibor yang ada di atas roda ya, ini harus dicowak ternyata friends. Ini tadi aku cowak sedikit. Nah, ini ada pencowakan sedikit ya. Sebenarnya kalau mau dicowak sampai di atas ini ya lebih bagus lagi. Tapi ini cukup ya, kira-kira cukup seperti ini. Nah, ini belum dipasangkan. Ini masih seperti ini ya. Posisinya sudah saya pasangkan nih ya, kiri kanan, dan di dalamnya sudah aku pakai ring 2. Dan ini ada asnya, as biasa ya. Karena supaya as yang ada di dalam ini kita pasangkan, supaya nanti kalau ini disekrup, dikencangkan, itu nanti tidak mingkup
ya. Jadi besi yang ada di sini tidak mingkup, suatu saat akan dikembalikan, shock masih bisa masuk lagi. Ya, kalau tidak ada as yang ada di sini untuk menahan kedua sisi ini, maka nanti kalau dikencangkan mingkup, ya akhirnya nanti suatu saat dikembalikan lagi, shock ini nggak bisa masuk. Jadi harus pakai ring 2, friend, ternyata standarnya seperti ini. Nah, sekarang saatnya untuk ini ya, shock yang orinya, atasnya dikendori dulu di sini. Ya, dikendorkan supaya bisa goyang-goyang, elastis. Nah, ini nanti kita tekan motornya ya. Bisa dengan menggunakan ini ya, kaki seperti ini, dinaikkan seperti ini, tapi capek. Ya, pasti capek seperti ini, dan kita tidak bisa mempresisi masukkan ini ya. Masukkan mur bautnya di sini dari sana. Kalau dari sini nggak bisa, friend. Ini kalau dari sini nggak bisa karena mentok yang untuk ini, untuk keteng as rantai. Ini nggak bisa. Kalau dipaksa seperti ini, nah ini mentok. Jadi yang sebelah kiri itu yang depan ini dimasukkan bisa, tapi yang belakang itu memasukkan dari sebelah kanan seperti ini. Sekali lagi ini mentok dudukan keteng ya. Yuk kita coba ya, kita pasangkan dari sana, friend. Tapi ada 2 mur lagi ya, 2 ring lagi dipasangkan supaya tidak goyang kiri dan kanan. Yuk. Ya, yang belakang ini butuh temen ya supaya enak. Ini aku dibantu istri aku di belakang yang nekan jogsnya supaya memasukkannya gampang. Yuk, tekan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita dorong ya dari sini. Nah, masuk ini. Ini udah bisa masuk, friend. Nah, lepas. Ya, kemudian yang sana lupa, ringnya belum dipasang. Coba ini yang sini harus pakai ring, friend. Dilepas lagi. Ayo, Bu, lagi diturunkan. Ini tadi lupa. Sebentar, naik. Nah, ini ringnya lupa pengganjalnya. Nah, ini harus dikasih ring 1 lagi. Ini harus ada ringnya kayak gini, friends. Syukur 2 sebenarnya. Ini 2. Nah, ini ya. Mungkin kelihatan dari kamera ya. Coba. Ini dimasukkan ringnya 2, dikasih ring 2. Dorong pelan-pelan. Aduh, jatuh 1. Nanti, Bu, ringnya jatuh. Yuk, dulang. Nah, ini sudah masuk. Lepas. Nah, seperti ini ya, friend. Ini sudah masuk. Ada 2 baut. Sekarang tinggal memberikan baut yang terakhir. Tapi ringnya habis. Aku cari ring dulu, friend, di sini ya. Coba aku cari ringnya dulu. Nah, friend, pasang ringnya ya di sini. Kemudian murnya 14-an. Ini. Nah, sekarang mulai kita kencangkan. Pakai kencangkan sekencang mungkin ya, karena hati-hati, karena bahaya kalau tidak kencang, karena urusannya nyawa ya ini, karena shock breaker atau suspensi belakang hanya single. Jadi kalau suspensinya 2 lepas 1 masih ada 1. Kalau ini suspensi belakangnya shocknya 1 monoshock, lepas ya sudah wassalam. Makanya emang harus ekstra hati-hati. Ya, Riwin, rongga-rongganya itu kalau Sonic sempit-sempit ya, tidak kayak motor lain. Trail itu lebih longgar, apalagi Supra ya, longgar banget. Ini rongga-rongganya untuk masang, ngepas ini kecil banget, sempit. Ya, memang harus ekstra sabar. Ya, sebelah kiri untuk nahan.
Ini goyangnya ya dikit-dikit ya Ren, karena ya itu tadi sekali lagi sempit luar biasa. Ini tadi kalau tidak dikasih as dalamnya ya, ini pasti akan mingkup ini karena dikencangkan sekencang mungkin ya, artinya ya aman lah, batas aman. Dan rencana friends ini nanti setelah dipasang ya selesai, kedepannya perlu ada pengecatan bodi ya friend ya. Ya karena ini hitamnya sudah banyak yang busem ya. Rencana mau aku coba cat yang warna beda, tidak hitam. Apa ya friend ya, kira-kira pendapatmu apa ini? Enaknya yang bodinya dicat apa? Lihat di YouTube ada yang merah dan kuning ya, bagus mana ya? Atau dikembalikan ke hitam? Ya nanti kita coba feeling lagi. Alhamdulillah. Nah seperti ini sekarang posisinya, dan ya sudah lebih pendek ya ini ya. Tadi kan aslinya itu orinya tinggi banget, ini selonya luas banget ya. Ini hanya satu satu tangan seperti ini ya, namanya lower ya, bisa turun sekitar 4 cm. Nah seperti ini. Nah sekarang coba ya kita standarkan. Nah coba standar 1. Nah seperti ini ya, lumayan bisa turun 4 cm ya. Memang bawaan dari shock aslinya friend itu memang Sonic itu keras ya, seperti ini ya. Kalau mau empuk diganti dengan shock yang lain ya, yang modifikasi ya, bisa dengan menggunakan Kayaba, mungkin Seto itu aku lihat juga bagus banget untuk menggantikan ini. Sudah lumayan turun ini, tidak terlalu jinjit ya, sudah turun dengan tinggi 165 ya aku. Ini sekarang sudah bisa sedikit ya lega ya, tidak terlalu jinjit banget. Demikian, mohon maaf jika ada salah-salahnya ya dalam memberikan satu tutorial ya, bukan tutorial sebenarnya ya, tetapi masang bareng. Dan semoga vlog ini bermanfaat, inspiratif bagi teman-teman yang mempunyai Sonic 150 atau Supra GTR. Dan kurang lebihnya mohon maaf ya, terakhir karena sudah hampir maghrib ya, mohon maaf agak gelap videonya karena ini sudah jam 5:20. Terima kasih. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next vlog.